Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Kalau kita mengalami sebuah pengalaman yang membahagiakan atau menyentuh hati, biasanya kita ingin cerita kepada orang lain, pada keluarga, sanak saudara, atau teman-teman kita. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya hadir dalam sebuah pertemuan, dan di situ ada seorang ibu yang menceritakan pengalamannya. Ia mengatakan bahwa suaminya kurang lebih 8 tahun yang lalu divonis kena kanker stadium lanjut. Ia sangat sedih, suaminya juga sangat sedih. Dia berobat, suaminya berobat, dan mereka berdoa. Ibu ini juga berdoa sungguh-sungguh mohon kesembuhan dari Tuhan bagi suaminya. Dan benar Tuhan menyembuhkan suaminya ini, dan sekarang dalam keadaan sehat sampai saat ini, dan masih bekerja seperti biasa. Dia sungguh bersyukur dan bergembira atas penyembuhan itu. Lalu beberapa bulan yang lalu dia katakan, suaminya mengalami sakit serius. Badannya kesakitan, dia demam dan panas tinggi. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter berusaha mencari penyebabnya, dan setelah 2 hari ketahuan bahwa dia kena virus meningitis yang menyerang otak. Mereka cukup shock, tapi dia berdoa dan mohon juga agar Tuhan menyembuhkan suaminya sambil dibantu dengan pengobatan secara medis oleh para dokter. Dan suaminya sembuh. Dia sungguh-sungguh bersukacita, berbahagia, bersyukur atas rahmat kesembuhan yang Tuhan berikan bagi suaminya. Saudara-saudari, Injil hari ini menceritakan seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Orang kusta ini sangat bahagia, sangat bersyukur, dan dia tersentuh sekali atas kesembuhannya, sehingga ia cerita kemana-mana, menyebarkan kepada orang-orang bahwa dia disembuhkan oleh Yesus. Orang kusta pada zaman itu memiliki 4 beban yang dipikul. Pertama, beban fisik, itulah sakit. Badannya juga mulai rusak karena sakit kusta ini. Kita tahu, sakit kusta membuat badan kita rusak. Kedua, psikis. Ia merasa hidupnya, masa depannya sudah tidak ada, sudah hancur. Yang ketiga, beban spiritual. Karena ada stigmata, ada cap dari masyarakat Yahudi pada zaman itu, bahwa orang yang kena sakit kusta pasti dia pernah atau telah melakukan dosa berat. Karena itu dia kena sakit kusta. Dan yang keempat, itulah beban sosial. Bacaan pertama kitab Imamat mengangkat tentang ini, bahwa orang ini disingkirkan dari kehidupan sosial bersama orang lain. Dia harus tinggal terpisah. Dia harus pakai baju compang-camping, cabik-cabik, rambutnya harus terurai, dan dia harus berkata kepada dirinya sendiri, bahkan di depan orang lain, najis, najis, sehingga semua orang bisa dengar dan tahu bahwa ini orang sakit kusta. Namun orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus dan mohon kesembuhan. Dia berserah kepada Yesus dengan berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus selalu menjamah dia, menyembuhkan dia dengan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saat itu juga orang itu sembuh total dari sakit kustanya. Yesus membebaskan dia dari 4 beban tadi. Kita bisa bayangkan betapa bersyukurnya, betapa bersukacitanya orang ini atas kesembuhannya. Karena itu dia langsung menceritakan kemana-mana kepada semua orang bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. Saudara-saudari terkasih, kita semua memiliki beban, pergumulan di dalam kehidupan kita. Beban di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha atau bisnis, dalam pelayanan, dalam kehidupan dengan orang lain, atau bahkan beban sakit. Seperti orang kusta tadi yang disembuhkan oleh Yesus, mari kita juga datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah jaminan yang akan menguatkan kita dan memberikan jalan keluar bagi kita. Yesus sanggup membebaskan kita dari beban-beban hidup kita. Santo Yohanes Pembaptis de La Salle berkata,
Do not have any anxiety about the future. Leave everything in God's hands, for He will take care of you. Jangan khawatir akan masa depan. Serahkanlah segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, karena Dia akan menjagamu. Tuhan memberkati.